Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Devi Safari, nomor induk mahasiswa 24G3 911 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia PPG Sekolah Pasca Sarjana. Di sini akan praktek mengajar untuk kegiatan PPG guru tertentu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Dalam keadaan sehat walafiat? Amin. Ya, syukur alhamdulillah. Sebelum Bapak mengajar, ada kalanya Bapak berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh David ya, sebagaimana agama Islam itu. Ya, silakan dipimpin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk yang sudah berdoa. Mudah-mudahan dalam pembelajaran pagi hari ini
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian untuk yang selanjutnya dalam memulai pembelajaran ini kita harus ada rasa bangga sebagai rasa nasionalisme ya. Ada kalanya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya yaitu. Ya silakan berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yaitu. Ya ya bareng-bareng saja ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, berdiri dulu sebentar ya. Terima kasih untuk menyanyikan Indonesia Raya. Duduk dulu sebentar, duduk. Persilakan duduk. Kita mengabsensi, mengecek kehadiran siswa ya. Apakah ada yang tidak hadir ya? Bagas, Riyadus Solihin, hadir ya. Hairul Anam, Arya, Adit, Hafiz, Vanes, Fahri, Fajri, Ardiansah, Rafli, Dodi, Reza, David. Ya, syukur alhamdulillah absen kehadirannya hadir semua ya. Jadi intinya pembelajarannya berlangsung dengan cara intinya benar-benar supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ketika tepuk satu, kemudian tepuk dua, kemudian tepuk tiga, tepuk 4 dan tepuk 5. Langsung guru menjawab dan diikuti peserta didik. Syukur alhamdulillah yaitu. Dan semua peserta didik mengikuti guru NKRI harga mati yes oke yaitu. Ya, silakan berdiri dulu sebentar yaitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Syukur alhamdulillah. NKRI harga yes oke. Ya, terima kasih yaitu. Duduk kembali yaitu. Baik, itu melakukan permainan daripada ice breaking supaya intinya pembelajarannya menarik
Dan kemudian intinya sebelum memulai pelajaran di sini, Bapak akan mengingatkan temanya yaitu tentang NKRI Blok Ambalat ya tuh. Sebelum menjelaskan tujuan pembelajaran, intinya Bapak akan membagikan LKPD siswa terlebih dahulu di awal pembelajaran itu. Nanti di sini kalian tulis ya. Nanti yang saya ingin tahu dan saya telah ketahui ini, yang ininya ini di akhir pembelajaran. Isinya 2 ya tuh. Saya tahu dan saya ingin tahu materi tentang wilayah Blok Ambalat tersebut. Jadi saya tahu ini intinya kalian mengungkapkan apa seluk-beluk sengketa batas wilayah Blok Ambalat ini ya. Bisa dipahami kan? Saya tahu bahwasanya Blok Ambalat itu apa-apa. Saya ingin tahu bahwasanya Blok Ambalat itu apa-apa ya tuh. Nanti ada diskusinya ya tuh. Ya diisi dulu ya, intinya per individu ya, 1, 2 yang ininya nggak usah diisi ya tuh. Ya silakan diisi dulu, nanti baru intinya menjelaskan tujuan pembelajarannya tuh. Ya. Kalau yang saya telah ketahuinya nanti di akhir pembelajaran direfleksi ya tuh. Ya silakan ditulis menurut pendapat sendiri saja ya tuh. Silakan. Sekitar 5 menit ya. 5 menit dari sekarang ya. Sampai jarum panjangnya di angka 5 itu. Ya silakan. Ya silakan, terserah kalian aja, alasannya aja. Bisa ada yang saya tahu bahwasanya Blok Ambalat itu apa, sering dipermasalahkan apa, saya ingin tahu bahwasanya apa gitu tuh. Yang tahu kan sengketa Blok Ambalat ya. Ya terserah kalian. Ya nggak apa-apa. Saya tahu Blok Ambalat terjadi oleh 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia gitu. Saya ingin tahunya apa gitu tuh apa. Terserah kalian aja. Udah. Hah? Ini sama ini. Tuh. Nggak usah. Saya tahu apa. Pendapat kamu apa tentang Blok Ambalat ini? Ya. Pendapat kamu tentang Blok Ambalat ini apa? Saya tahu bahwasanya Blok Ambalat ini merupakan pulau milik negara Indonesia gitu. Saya ingin tahu bahwasanya Blok Ambalat ini sering disengketakan oleh Malaysia gitu. Terserah kamu ya alasannya apa gitu. Ya, silakan. Ini tiba-tiba ya. Itu mah keterangannya doang soalnya itu. Ya silakan.
Ya, apa aja silakan, alasannya aja. Terserah kalian. Mana spidolnya? Pulpennya mana? Bukannya bawa pulpen. Udah. Ya bisa Pak. Ya udah nggak apa-apa. Saya ingin tahu bahwasanya apa gitu. Terserah kalian. Udah. Udah nggak apa-apa. Saya ingin tahu apa awal mula terjadinya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya terserah. Ini keisi saya. Oh, udah. Malah keisi. Saya ingin tahu Ambal itu berupa pulau atau apa. Pendapat saya. Ya udah nggak apa-apa ya. 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 Ya, terserah kamu aja apa. Pendapat masing-masing kan. Ya, ya sama juga nggak apa-apa. Sama juga apa juga. Udah semuanya. Kalau sudah di sini nanti kertasnya taruh di situ saja ya. Nanti ketika menjelaskan tentang NKRI harga mati tentang sengketa blok Ambalat, nanti Bapak akan mencuplikan salah satu video ya, salah satu video saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalian dengarkan, nanti kalian diskusikan sambil dicatat ya, tuh perwakilan pulpennya ya, nanti sambil dicatat isinya apa aja. Nanti setelah itu baru dipresentasikan maju satu-satu ya, tuh maju per kelompok ya, tuh nanti baru setelah dibacakan nanti isi tanggapannya, ada pertanyaan tanya jawab ya, tuh ya, bisa dipahami ya. Terima kasih. Tuh. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menjelaskan daripada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum intinya masuk kepada video yang Bapak tayangkan ya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi tentang sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan pula dapat mensimulasikan cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh kedua negara baik melalui MOU maupun dasar hukum internasional, di mana sengketa blok Ambalat di sini seringkali dipermasalahkan oleh kedua negara ya, baik itu dengan Indonesia dengan Malaysia tuh. Makanya itu di tahun 1969 Indonesia seringkali pulau-pulau yang berada di negara Indonesia di sini seakan-akan diambil oleh negara Malaysia ya, tuh. Makanya Indonesia di sini kan kaya akan berbagai macam pulau ya, tuh. Nanti ada cara penyelesaian damainya bagaimana yang ditempuh ya, cara penyelesaian damainya di sini. Jangan sampai berlarut-larut akhirnya Indonesia pulaunya tidak ada, yaitu kayak Sipadan dan Ligitan. Tadinya kan punya Indonesia, akhirnya langsung diklaim sama Malaysia dan kemudian
langsung disengketa di Mahkamah Internasional dan kemudian menjadi milik menjadi milik negara Malaysia tuh ya, nanti tujuan pembelajaran di unit pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu menjelaskan kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Kronologinya bagaimana sejarahnya ya tuh. Sejarahnya ya di tahun 1969 yang seringkali mengambil minyak, gas dan bumi ya tuh. Sampai sekarang juga masih diperselisihkan sampai Presiden Prabowo ya tuh. Kalau SBY benar-benar mengambil intinya mempertahankan pulau Blok Ambalat tersebut ya tuh. Makanya ini benar-benar harus tahu kronologi sejarah timbulnya sengketa batas internasional di wilayah Blok Ambalat tuh. Tuh yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yaitu soal pertanyaan pemantik ya, nanti Bapak akan tanya ke kalian ya, salah satu orang saja. Pertanyaan pemantiknya, apa sumber kekayaan alam yang berada di Pulau Ambalat yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangan dan berdiri. Sumber kekayaan alamnya itu apa yang berada di Pulau Ambalat tadi? Silakan, tadi ada yang tahu? Anam. Tadi yang sudah Bapak jelaskan, berdiri, panas. Jadi sumber kekayaan alamnya itu apa? Minyak dan ya, terima kasih untuk panas ya tuh. Jadi intinya sumber kekayaan alam yang berada di Pulau Ambalat itu diperoleh oleh Indonesia dan Malaysia adalah minyak dan gas bumi ya tuh. Dan menjadi dasar argumennya ini yaitu Mahkamah Internasional yang seringkali diperebutkan secara bersama-sama antara Indonesia dan negara Malaysia tuh. Tuh salah satunya sumber daya alam, kekayaan alam yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia tuh. Makanya kita sebagai peserta didik, intinya sebagai generasi penerus bangsa ya, intinya harus selalu bisa mempertahankan ya, entah itu nanti Presiden Prabowo udah nggak ngejabat lagi, siapa tahu kalian bisa menjadi seorang presiden ya. Intinya kalau sudah menjadi seorang presiden, kalian pasti ingin memperluas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jangan sampai tercerai-berai ya. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua tuh. Jadi harus selalu dikuatkan ya yang namanya mempertahankan NKRI harga mati tersebut. Itu. Jadi pahami tentang soal pemantik tadi dan tujuan pembelajarannya. Jadi pahami? Ya, syukur alhamdulillah gitu. Baik, untuk memulai pembelajarannya, sini Bapak akan menayangkan beberapa gambar atau video in fokus mengenai sengketa batas wilayah Blok Ambalat ya tuh. Ada beberapa materi-materinya ya tuh yang harus kalian perdengarkan. Sembari dicatat ya ketua kelompoknya ya. Ini buat soal diskusinya nanti ya tuh. Bareng-bareng aja ya tuh. Ini yang Malaysia sok pasukan TNI kuasai Pulau Ambalat ya tuh.
Diulangi. Yang berakibat pada pergeseran wilayah seluas 112,5 hektar ke arah utara. Perundingan antara kedua negara mengenai status sebatik sebenarnya sudah memasuki tahap akibat pada pergeseran wilayah seluas 112,5 hektar ke arah utara. Perundingan antara kedua negara mengenai status sebatik sebenarnya sudah memasuki Situasi perairan Blok M Barat kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini kapal patroli Malaysia dikabarkan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan bahkan berupaya mengusir nelayan setempat yang sedang mencari ikan. Menanggapi insiden tersebut, Prabowo Subianto langsung mengeluarkan perintah tegas. Jadi ulangi lagi ya, sambil dipahami, sambil ditulis apa isi daripada nanti ada pertanyaannya di terakhir video ya tuh. Ya silakan dengarkan dulu. Situasi perairan Blok M Barat kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini kapal patroli Malaysia dikabarkan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan bahkan berupaya mengusir nelayan setempat yang sedang mencari ikan. Menanggapi insiden tersebut, Prabowo Subianto langsung mengeluarkan perintah tegas. Ia menegaskan bahwa kapal-kapal Malaysia bertindak semena-mena harus segera ditindak. Jika situasi semakin tidak terkendali, tindakan penenggelaman bisa menjadi opsi untuk memastikan kedaulatan negeri kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Sengketa batas wilayah antara Malaysia dan negara-negara di Asia Tenggara bukanlah hal baru. Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, Malaysia kerap terlibat dalam berbagai perselisihan terkait batas wilayahnya. Indonesia dan Malaysia terlibat dalam sengketa wilayah di 3 lokasi. Salah satunya adalah Blok Ambalan, kawasan perairan di Laut Sulawesi yang kaya akan minyak dan gas bumi. Berdasarkan perjanjian atas landas kontinen 1969 yang telah disepakati dan diratifikasi oleh kedua negara, wilayah ini secara sah berada dalam yurisdiksi Indonesia. Namun, pada tahun 1979, Malaysia secara sepihak memasukkan Ambalan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian memicu protes dari Indonesia. Ketegangan meningkat tajam pada tahun 2005 ketika Malaysia mengeluarkan izin eksplorasi minyak untuk perusahaan Shell di Blok Y dan Blok Z, dua kawasan yang bertumpang tinggi dengan wilayah Indonesia serta Filipina. Sejak saat itu berbagai insiden terus terjadi, mulai dari kapal patroli Malaysia yang berulang kali menerobos masuk ke perairan Indonesia hingga penangkapan nelayan Indonesia oleh otoritas Malaysia. Menanggapi ancaman tersebut, Indonesia memperketat pengamanan dengan menempatkan kapal-kapal TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan Blok Ambalan. Secara hukum, klaim Malaysia atas Ambalan dianggap lemah karena statusnya bukan sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, mereka tidak dapat menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Mikitan untuk memperluas batas wilayahnya. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB Uniclos 1982, Blok Ambalan tetap berada dalam wilayah hukum Indonesia. Namun, hingga saat ini sengketa ini masih belum mencapai penyelesaian final melalui perundingan bilateral. Pulau Sebatik adalah wilayah unik yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia. Bagian selatannya masuk dalam wilayah Indonesia, sementara bagian utaranya dikuasai oleh Malaysia. Namun, batas wilayah di pulau ini telah lama menjadi perdebatan. Indonesia mengusulkan agar garis batas ditetapkan di lintang 4 bujur 10 menit, sedangkan Malaysia tetap berpegang pada bilang batas yang sudah ada, yang berakibat pada pergeseran wilayah seluas 112,5 hektar ke arah utara. Perundingan antara kedua negara mengenai status sebatik sebenarnya sudah memasuki tahap akhir, dengan rencana penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Namun di lapangan, potensi gesekan masih ada, terutama menyangkut akses nelayan dan masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut.
Meski demikian, dialog dan diplomasi terus diupayakan untuk mencegah konflik lebih lanjut di kawasan ini. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia juga mencakup Pulau Sipadan dan Bintan, yang dulunya dikelola oleh kedua negara. Persoalan ini berakar dari ketidakjelasan batas wilayah warisan kolonial antara Inggris dan Belanda. Karena tidak menemukan titik temu, Indonesia dan Malaysia akhirnya membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Pada tahun 2002, ICJ memutuskan bahwa kedua pulau tersebut secara sah menjadi bagian dari Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada prinsip penguasaan efektif, di mana Inggris sebagai bekas penguasa Malaysia terbukti terlalu dulu membangun infrastruktur seperti mercusuar dan kawasan konservasi penyu di pulau-pulau tersebut. Sementara itu, Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia tidak memiliki catatan aktivitas serupa di wilayah tersebut. Meskipun harus kehilangan Sipadan dan Bintan, Indonesia tetap mempertahankan klaim atas perairan di sekitarnya, termasuk Pulau Ambon, yang hingga kini masih menjadi titik panas dalam hubungan kedua negara. Perselisihan perbatasan antara Malaysia dan Thailand mencakup dua wilayah utama, yaitu Bukit Jeli yang terletak di dekat Sungai Kolong, serta kawasan maritim di Teluk Thailand. Sengketa ini bermula dari proses demarkasi wilayah pada tahun 1990-an, di mana Malaysia mengklaim Bukit Jeli sebagai bagian dari teritorinya. Sementara Thailand bersikukuh bahwa wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksinya. Di sisi lain, perairan Teluk Thailand menjadi titik panas dalam perselisihan kedua negara akibat tumpang tindih wilayah perbatasan. Kawasan ini menyimpan cadangan minyak dan gas dalam jumlah yang besar, menjadikannya aset strategis bagi Malaysia dan Thailand. Untuk menghindari konflik keduanya atau konflik terbuka, pada 21 Februari 1979, kedua negara sepakat menandatangani nota kesepahaman MOU yang menetapkan pembentukan wilayah pengembangan bersama seluas 7.250 km persegi. Kesepakatan lebih lanjut pada 30 Mei 1990 memperjelas aturan eksploitasi sumber daya di wilayah tersebut, memungkinkan kedua negara memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus saling berseteru. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam sengketa ini. Selain potensi energi yang melimpah di Teluk Thailand, perbatasan darat yang panjang antara Malaysia dan Thailand juga berperan penting dalam aktivitas perdagangan, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Hal ini semakin menambah kompleksitas hubungan kedua negara di kawasan tersebut. Namun, berbeda dengan ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, perselisihan ini tidak berujung pada konflik militer. Meski begitu, insiden di lapangan tetap terjadi, mulai dari patroli bersenjata hingga penangkapan nelayan yang dianggap memasuki wilayah perairan negara lain. Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis dengan peran vital dalam jalur perdagangan global, sekaligus menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Perselisihan antara Malaysia dan China di wilayah ini berakar dari klaim tumpang tindih atas perairan maritim, terutama di sekitar kepulauan, Spratly, serta zona ekonomi eksklusif atau ZEE Malaysia yang merasakan Sabah dan Sarawak. China berdasarkan klaimnya pada sejarah eksplorasi maritim kuno dan mengklaim memiliki historis atas wilayah tersebut. Sementara itu, Malaysia berpegang pada konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa ZEE suatu bendera mencakup wilayah 200 mil laut dari garis pantainya. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen atau PCA menegaskan bahwa klaim China melalui landas laut tidak memiliki dasar hukum internasional. Namun, China menolak keputusan tersebut dan tetap mempertahankan klaimnya. Bagi kedua negara, Laut Cina Selatan bukan sekadar perairan sengketa, tetapi wilayah dengan nilai strategis yang tinggi. Selain kaya akan sumber daya ikan dan cadangan minyak serta gas bumi, kawasan ini juga menjadi jalur utama bagi perdagangan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, China semakin agresif dalam memperkuat klaimnya dengan membangun pulau buatan serta meningkatkan kehadiran kapal-kapal maritimnya di wilayah sengketa. Ketegangan kawasan ini kerap memuncak, terutama dalam insiden penangkapan kapal nelayan China oleh patroli Malaysia. Pemerintah Malaysia telah beberapa kali mengajukan protes diplomatik terhadap langkah-langkah China yang dianggap melanggar kedaulatan maritimnya. Sejauh ini, Malaysia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 sebagai dasar penyelesaian sengketa. Di sisi lain, ASEAN berupaya menjadi fasilitator dalam perundingan melalui deklarasi perilaku ASEAN atau DOC. Meski hingga kini, kemajuan yang dicapai masih terbatas.
Sementara Malaysia dan negara-negara lain di kawasan terus menyuarakan protes, China tetap mempertahankan klaimnya di Laut Cina Selatan. Sengketa antara Malaysia dan Singapura atas Pulau Batu Putih atau Petra Branca bermula pada 1979 ketika Malaysia menerbitkan peta yang memasukkan pulau kecil ini ke dalam wilayahnya. Singapura segera menolak klaim tersebut hingga akhirnya pada tahun 2003 kedua negara membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Pada 2008 ICJ memutuskan Pulau Batu Putih berada di bawah kedaulatan Singapura, sementara Malaysia mendapatkan Batuan Tengah, sebuah formasi batuan kecil di sekitarnya. Singapura mendasarkan klaim pada prinsip terra omnibus yang menyatakan bahwa Batu Putih tidak pernah secara eksplisit berada di bawah Kesultanan Johor. Bukti lainnya adalah pengelolaan mercusuar oleh Inggris serta surat Johor tahun 1953 yang menyatakan tidak memiliki klaim atas pulau tersebut. Malaysia sebaliknya menegaskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Kesultanan Johor dan Singapura hanya diberi izin untuk membangun mercusuar tanpa hak kepemilikan. Sengketa ini memiliki dimensi strategis dan ekonomi karena Batu Putih terletak di Selat Singapura, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kontrol atas pulau ini berarti akses terhadap lalu lintas maritim serta sumber daya laut. Pada tahun 2017, Malaysia mengajukan permohonan untuk meninjau ulang putusan ICJ, namun menarik kembali permohonan tersebut pada tahun 2018. Saat ini, meskipun persoalan hukum telah selesai, kedua negara terus berupaya menjaga stabilitas dan hubungan diplomatik. Ya, gimana tentang materinya yang sudah dilihat tentang video infokus tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat, ya. Ternyata Malaysia itu banyak sekali mengklaim dari beberapa negara, ya. Contohnya negara apa aja tadi? Ya, Cina, kemudian Filipina, ya, kemudian Singapura, ya. Intinya negara Malaysia ini benar-benar ingin memperluas dan menguasai wilayahnya. Makanya harus selalu diwaspadai yang namanya negara Malaysia tersebut. Karena dulunya, ya, ketika penjajah Inggris itu datang duluan, ya. Makanya pemerintahan Malaysia itu langsung mengklaim wilayah Batu Putih, kemudian Sipadan, kemudian Blok Ambalat, karena dahulunya penjajahannya ya seperti itu, ya. Makanya banyak sekali kronologi tersebut itu. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai video tersebut. Silakan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak? Kronologinya di sini cara penyelesaiannya, ya. Ada, ya. Dengan negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Ya, cara-cara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Kalau Israel, bagaimana Israel? Bisa damai apa tidak itu dengan Palestina itu? Makanya itu ada pihak ketiga yang mengompor-ngomporinya, yaitu, ya, yang mengompor-ngomporinya adalah Amerika Serikat tuh yang mengompor-ngomporinya itu. Makanya ketika Israel dihujankan rudal oleh negara Iran, Amerika Serikat juga pihak ketiga negara Israel langsung membantunya itu. Makanya Amerika juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika negara Iran ini
telah membombardir negara Israel tersebut dan akhirnya terjadilah yang namanya gencatan senjata yaitu. Tapi walaupun udah gencatan senjata juga tetap Palestinanya diserang terus sama negara Israel itu. Makanya perjanjiannya ini banyak ada kesalahan-kesalahan dari pihak Israel tersebut itu. Karena ingin menguasai seluruhnya wilayah di negara Palestina itu. Kemudian di sini ada lagi ya tentang beberapa kronologi sejarah yang timbulnya. Jadi ketika tahun 69 itu ya, tuh. Kemudian 69, 79 di sini Malaysianya ini langsung membuat peta ya, membuat peta nasional baru dan memasukkan ke blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Kan pelanggaran juga kan ya tahun 79 itu. Kemudian tahun 2002 Mahkamah Internasional menetapkan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia dalam mengklaim wilayah maritim di sekitarnya tuh. Jadi langsung ditetapkan Mahkamah Internasional di situ, ya. Langsung ditetapkan wilayah Sipadan milik negara Malaysia. Kemudian 2005 ketegangan memuncak ketika kapal patroli Indonesia dan Malaysia saling berhadapan di blok Ambalat tuh. Saling berhadapan. Itu sekitar presidennya SBY ya tuh. Langsung blok Ambalat berhadapan, akhirnya mendorong kedua negara untuk mencari solusi damai tuh. Kata SBY-nya sebenarnya SBY itu pengen perang ya, tapi ketika dicari solusi damai, akhirnya kedua negara, kedua presiden tersebut langsung mencari solusi damai tuh. Jadi jangan ada kata peperangan. Intinya dengan cara bernegosiasi. Akhirnya Pulau Ambalat itu tidak jadi diklaim oleh negara Malaysia, tapi milik negara Indonesia. Karena sumber daya alamnya itu apa tadi? Minyak bumi dan gas. Ya, minyak bumi dan gas ya tuh. Jadi disuling ya, diangkat lumayan buat diekspor ke negara luar negeri itu. Itu tahun 2005 ketika zamannya Presiden SBY itu. Kemudian (2006-2008) juga sama ya, mengadakan perjanjian dengan kedua negara tuh. Karena sengketa blok Ambalat masih berlangsung hingga saat ini, dengan kedua negara berkomitmen untuk menyelesaikan masalah secara damai dan saling menghormati. Tetap negara Indonesia itu milik daripada negara Indonesia ya, blok Ambalat tersebut itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tentang video tadi dan beberapa materinya? Cukup? Kalau cukup, di sini ada beberapa soal diskusi ya untuk dipresentasikan. Ada beberapa pertanyaannya ya, didiskusikan, ditulis dulu soalnya. Tadi kan sudah didengarkan ya video tadi. Apa isi video tadi yang sudah diperdengarkan barusan tadi? Kenapa Malaysia berulah dengan Indonesia atas kepemilikan pulau? Jadi menurut kalian apa yang kalian perbuat jika pulau yang berada di Indonesia ini klaim semuanya milik Malaysia ya tuh, bukan Indonesia ya tuh. Salah persepsi lagi. Diklaim ya tuh. Diklaim semuanya milik Malaysia.
Ya, silakan didiskusikan tema tadi. Silakan, apa isi video tadi yang sudah diperdengarkan barusan tadi? Kenapa Malaysia selalu berulah dengan Indonesia atas kepulauan pulau? 3. Jadi menurut kalian apa yang kalian perbuat jika pulau yang berada di Indonesia ini diklaim semuanya milik Malaysia? Ya, silakan. Dari video tadi setiap kelompok sudah ditentukan oleh guru untuk didiskusikan dan kemudian dipresentasikan di depan kelas, yaitu diadakan tanya jawab gitu. Silakan dikerjakan terlebih dahulu sampai jam 11 ya tuh. Silakan dikerjakan dulu secara diskusi ya tuh. Hah? Di kamar mandi. Ya, silakan dengan alasan sendiri ya isi video tadinya ya. Bisa kedengeran kan tadi kan videonya? Kayak batu putih segala macem apa tuh ya tuh. Nanti ininya di akhir aja ya. Nama kelompoknya ditulis saja ya tuh. Nanti nama kelompoknya bisa enggak ya. Apa isi video tadi yang sudah dipresentasikan? Tadi isinya apa gitu. Terserah kalian aja apa. Ya sedikit juga nggak apa-apa. Ya. Udah. Isi video tadi tentang Malaysia apa gitu. Di situ ada tentaranya. Malaysia selalu memperebutkan Pulau Batu Putih. Kemudian Malaysia selalu memiliki Pulau Laut Cina Selatan gitu tuh. Ya, terserah kamu. Ya tuh bagus kan tuh. Terserah pendapat sendiri aja. Bisa. Ya terserah kamu aja lah ya, alasan sendiri aja.
Udah. Soalnya nih belum ya tadi. Oh, nih. Udah. Belum. Udah. Ininya mana? Ini misi berarti. Bentar. Jauh tuh nomor 3. Ini tuh. Nomor 2, kenapa Malaysia selalu berulah dengan Indonesia atas kepemilikan pulau? Terserah kalian aja. Ya. Bentar. Udah semuanya, baik. Shh. Kita presentasikan terlebih dahulu ya. Untuk kelompok pertama mana? Shh. Ya silakan maju bertiga. Sebelah sini ya. Suaranya yang kenceng ya. Tuh. Ya. Iya. Ya, dengarkan semuanya. Jawaban diskusi yang ingin dipresentasikan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jawaban dari tugas diskusi pokok. Nomor 1. Apa isi video tadi yang sudah diperdengarkan barusan tadi? Jawab tentang sengketa batas wilayah Prambanan antara Indonesia dan Malaysia, sengketa Laut Cina Selatan dengan Malaysia dengan Cina, batas Batu Putih dengan Malaysia dan Singapura, dan Teluk Thailand antara Malaysia dengan Thailand, Laut Filipina antara Malaysia dan Filipina. 2. Kenapa Malaysia selalu berulah dengan Indonesia atas kepemilikan pulau? Jawaban: Cina Selatan dengan Cina karena penjajah Inggris membangun infrastruktur di Pulau Sipadan dan Tinggitan, dan tidak ada kaitan dengan Pulau Anggala. 3. Jadi menurut kalian apa yang kalian perbuat jika pulau yang ada di Indonesia ini diklaim semuanya milik Malaysia? Melakukan perlawanan dan mendeklarasikan perang. Ya. Yang ditanyakan terlebih dulu untuk kelompok pertama. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Cukup Pak? Cukup. Ya, jawabannya memuaskan ya. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, silakan. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan
kami akan mengadaptasikan diskusi kelompok kami. Apa isi video tadi yang sudah diperdengarkan barusan tadi? Jawabannya tentang sengketa blok Ambalat. Blok Ambalat diperebutkan oleh banyak negara, yaitu Cina, Thailand, Singapura, Indonesia, dan Vietnam. 2. Kenapa Malaysia selalu berulang dengan Indonesia atas memiliki pulau? Jawabannya karena Malaysia ingin mengambil sumber daya alam berupa minyak dan gas. Ya, terus lanjut. 3. Jadi menurut kalian apa yang kalian perbuat jika pulau yang berada di Indonesia ini diklaim semua milik Malaysia? Jawabannya karena pulau yang berada di Indonesia diambil oleh Malaysia. Ada yang tanyakan lebih dahulu? Ya Pak, cukup memuaskan. Silakan salah satu saja. Anang. Cukup Pak. Cukup. Ya, terima kasih. David, David. Diri David. Silakan. Apa yang diperebutkan Malaysia dan Indonesia? Dan gas. Minyak dan gas. Apa jawabannya? Minyak dan gas. Iya, minyak dan gas. Ya, terima kasih. Ya, untuk kelompok selanjutnya silakan. Ya mau debat. Ini belum. Kasih dulu. Nomor 3. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan apa isi video tadi yang sudah diperdengarkan barusan. Tadi 1. Perebutan batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Terus lanjut. 2. Kenapa Malaysia selalu berulang dengan Indonesia atas membiarkan pulau? Karena Indonesia kaya akan minyak dan gas bumi. Ya, terus lanjut. Jadi menurut kalian apa yang kalian perbuat jika pulau yang berada di Indonesia ini diklaim semuanya milik Malaysia? Ketat menjaga wilayah Pulau Ambalat. Harus memperketat penjagaan wilayah di Pulau Ambalat. Ya, dan ditanyakan untuk kelompok 3, silakan. 6. Anes. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, berikan hapusnya. Kelompok 4, silakan. Jadi bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan di kelompok 1. Apa isi video tadi yang sudah diperdengarkan barusan tadi? Isi video tadi itu tentang Malaysia mengklaim wilayah tetangga itu Pulau Kutai milik Cina, Pulau Ambalat milik Indonesia. 2. Malaysia selalu berulang dengan Indonesia atas kepemilikan pulau karena Malaysia ingin memperluas wilayah dan mengincar sumber daya alam dari Pulau Ambalat yaitu minyak bumi dan gas. Jadi menurut kalian apa yang kalian perbuat jika pulau yang berada di Indonesia ini diklaim semua milik Malaysia? Melakukan perdagangan dan berperang. Ya, karena dia pendekatan dalam berperang. Ya, dan ditanyakan terlebih dahulu. Terakhir, kelompok 4. Puas. Ya, terima kasih untuk kelompok 4, beri hapusnya. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya.
bahwasanya pendapat-pendapat tadi sangat memuaskan bagi Bapak sendiri dan kalian, bahwasanya yang namanya Pulau Blok Ambalat di sini jangan sampai diklaim semuanya oleh negara Malaysia, nanti Indonesia tidak kebagian yang namanya pulau tersebut. Makanya di rangkuman ini klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan Pulau Sipadagitan menjadi hak Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982. Kemudian pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat juta penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Jadi intinya Pulau Blok Ambalat ini tidak disengketakan oleh negara Malaysia tersebut, ya tuh. Makanya intinya kita tahu bahwasanya negara Indonesia pulau-pulaunya di sini harus selalu dijaga, ya tuh, jangan sampai tidak dijaga tuh. Ya baik, tadi sudah menyimpulkan materinya dan kemudian yang terakhir itu diisi apa tadi itu? Yang terakhir. Ya, saya telah ketahui diisi di akhir pembelajaran. Ya, ini namanya mana? Terus namanya. Ya, silakan ditulis di akhir pembelajarannya, ya tuh. Udah. Udah dinamain? Belum. Namain dulu, ya tuh. Di LKPD terakhir, diisi akhir pembelajaran, itu. LKPD aja kali ya. Memaparkan LKPD. Ya, udah. Belum nanti. 25 menit lagi. Materi. Ya udah semuanya. Baik. Di sini akan Bapak bacakan satu persatu ya. Dengan Bapak absen ya, itu dari sini. Yang pertama yaitu Hairul Anam. Silakan maju ke depan. Dibacakan hasil lembar kerja peserta didiknya itu. Ya, langsung baca aja. Saya tahu di Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tahu di sesi awal pembelajaran Blok Ambalat terjadi oleh dua negara seperti Indonesia dan Malaysia. Saya ingin tahu di sesi awal pembelajaran apa awal mula terjadinya sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Saya telah ketahui di sesi akhir pembelajaran sengketa wilayah Blok Ambalat terjadi pada tahun 1969. Udah. Ya, terima kasih untuk Khairul Anam. Kemudian selanjutnya Fajri Maulana. Silakan Fajri Maulana. Dibacakan hasil lembar kerja peserta didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu tentang sengketa atas wilayah Blok Ambalat. Saya tahu dalam banyak tentang sengketa atas wilayah Blok Ambalat dan juga Indonesia. Saya telah mengetahui Malaysia ingin mengklaim Indonesia. Ya, terima kasih untuk Fajri Maulana. Kemudian Ardiansah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu di sesi awal pembelajaran penyelesaian sengketa atas wilayah Blok Ambalat. Ya, terus. Saya ingin tahu di sesi awal pembelajaran akar permasalahan Blok Ambalat. Terus. Saya telah ketahui di sesi akhir pembelajaran persoalan sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Ya, dan terakhir yang keempat Vanes. Saya tahu Blok Ambalat adalah pemisah antara negara Indonesia dan Malaysia. Saya tahu Blok Ambalat itu berupa pulau. Saya telah tahu bahwa Blok Ambalat ialah pemisah Indonesia dengan Malaysia. Ya, di sini tadi sudah dibacakan beberapa lembar kerja peserta didik ya, yaitu tentang beberapa saya tahu yang diisi di awal pembelajaran. Blok Ambalat adalah pemisah antara Indonesia dengan Malaysia, emang benar ya tuh. Kemudian yang kedua yaitu saya ingin tahu diisi di awal pembelajaran Blok Ambalat itu berupa pulau atau apa tuh. Kemudian saya telah ketahui diisi di akhir pembelajaran saya tahu bahwa Blok Ambalat pemisah Indonesia dengan Malaysia. Jadi benar-benar yang namanya Pulau Blok Ambalat di sini harus segera dipertahankan. Jangan sampai tidak dipertahankan, ya tuh. Untuk selanjutnya yaitu dengan cara melakukan ice breaking terlebih dahulu sebagai kata penutup, ya. Intinya ice breaking di sini dengan menyanyikan beberapa lagu-lagu wajib, ya tuh, ya. Untuk berdiri dulu sebentar, ya, menyanyikan lagu-lagu wajib terlebih dahulu, gitu. Ya, silakan berdiri. Yaitu tentang lagu Maju Tak Gentar, gitu. Tahu Maju Tak Gentar? Ya. 1, 2, sembari begini ya, tuh. Ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar,
Ya, terima kasih. Silakan duduk terlebih dahulu. Ya, tuh. Makanya dengan adanya beberapa materi tentang blok ambalat tersebut, kita ketahui bahwasanya blok ambalat di sini benar-benar banyak sekali yang namanya kekayaan alam yang harus dijaga, ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kalau misalkan tidak dijaga blok ambalat, walhasil negara Indonesia tidak mempunyai pendapatan yang berada di bumi, ya. Makanya seperti kayak di yang sekarang ini, semua kekayaan alam, bukit-bukit pada dikeruk, kemudian tanah-tanah milik pribadi pada diperjualbelikan ke negara Cina, berarti tidak bisa mempertahankan kekayaan alam. Makanya kekayaan alam kita di sini sangatlah banyak, ya, melimpah. Makanya sebagai generasi penerus bangsa, kita harus benar-benar bisa mempertahankan, ya, mempertahankan demi terwujudnya keanekaragaman budaya yang seakan-akan negara Indonesia di sini akan kultur budaya yang benar-benar terpenuhi sumber daya kekayaan alamnya. Seperti contohnya Papua. Apa itu sumber daya alamnya itu? Tambang apa? Tambang emas, ya tuh. Sebenarnya negara Indonesia itu bisa mengolah, tapi selalu disalahartikan sama pemerintah Indonesia yang tidak bertanggung jawab. Bahwasanya saham Freeport di negara Indonesia itu hanya 1% doang. Kemudian Papua yang lebih banyak 95% dikelola oleh negara Amerika Serikat. Makanya ketika zamannya SBY mau selesai menjadi presiden, itu kontraknya ditutup sama SBY. Ketika Presiden Jokowi jadi, diperpanjang lagi, ya, sama Presiden Jokowi. Makanya Presiden Jokowi di sini setelah sudah tidak jadi presiden, banyak sekali pro kontra yang berada di negara Indonesia, seperti ijazah palsu, ya tuh, ya. Masa ijazah pakai kacamata, ya, masa ijazah mukanya beda, segala macam. Makanya banyak sekali yang namanya kebohongan publik, ya, kebohongan publik yang seakan-akan negara Indonesia di sini, kekayaan alamnya di sini diambil oleh negara asing. Asing di sini benar-benar semua ingin mengelola kekayaan negara di Indonesia, ya tuh. Jangan sampai tidak dikelola kekayaan negara di Indonesia di sini. Makanya kita tahu bahwasanya kita sebagai generasi penerus bangsa harus benar-benar bisa mempertahankan negara Indonesia. Karena kalau misalkan tidak dipertahankan, Indonesia akan semata-mata bangkrut dan lain sebagainya. Ada persepsi tahun 2030 katanya negara Indonesia akan hancur, ya. Tidak ada lagi namanya pemerintah Indonesia. Bagaimana dengan 2045 yang negara Indonesia emas? Apakah Presiden Prabowo-nya masih menjadi presiden? Ya, gak mungkin kan 2045 Presiden Prabowo jadi presiden itu. Intinya yang namanya 2045 di sini pengen Indonesia emas ya sekarang ini, ya. Kalau pengen menjadi negara Indonesia emas. Makanya negara Indonesia di sini sebenarnya itu
dari jutaan penduduk banyak terjadi pengangguran. Mengapa terjadi pengangguran? Ya karena itu tadi sumber daya alamnya banyak dikelola sama negara asing. Makanya negara Indonesia di sini benar-benar harus dijaga dan dipertahankan. Jangan sampai tidak dijaga dan jangan sampai tidak dipertahankan. Rugi ya, kasihan sama pendiri-pendiri bangsanya seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Mr. Maramis, yang benar-benar negara Indonesia di sini harus selalu dijaga sebagai bukti proklamasi kemerdekaan. Tuh, bukti proklamasi kemerdekaannya kan tahu kan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan bahwa hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tuh. Jadi harus secara singkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Makanya bangsa Indonesia di sini harus benar-benar diperketat. Apalagi tadi video tadi nelayan-nelayan Indonesia banyak yang ditangkepin ya tuh. Kemudian nelayan Malaysia banyak ngambil ikan di wilayah Indonesia tuh. Banyak kasihan ya sama nelayan yang sudah berjuang mati-matian untuk mencari ikan, tahu-tahu laut dipager ya tuh. Kayak Presiden Jokowi ya, karena sudah dijual lautnya di Tangerang. Itu laut dipager, ketika sama Presiden Prabowo akhirnya dibuka pagarnya tersebut. Masa laut diperjualbelikan ya tuh. Makanya laut itu jangan sampai diperjualbelikan. Kalau misalkan diperjualbelikan berarti laut di negara Indonesia ini sebenarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, salah satunya yang dinamakan dengan beberapa intinya sengketa wilayah blok Ambalat yang terjadi di negara Indonesia. Karena benar-benar negara Indonesia di sini harus seakan-akan mementingkan negara kita di sini yang kita cintai, yaitu. Makanya kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memikirkan negara Indonesia. Jangan sampai negara Indonesia di sini dirongrong ya sama penguasa-penguasa asing. Kalau misalkan dirongrong oleh penguasa asing, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti para penjajah-penjajah dahulu. Ya mau nggak kalian dijajah lagi sama negara Belanda, sama negara Portugis, sama negara Jerman segala macam ya tuh. Makanya jangan ada yang namanya penjajahan-penjajahan. Karena penjajahan di atas dunia di sini harus selalu dihapuskan ya. Jangan sampai tidak dihapuskan yang namanya penjajahan. Penjajahan harus benar-benar kita tahu bahwasanya kita sebagai negara Indonesia yang agamis, yang berkultur kebudayaan, yang budayanya berbeda-beda, yang agamanya berbeda-beda, kita tetap bersatu untuk menjaga pulau yang berada di negara Indonesia. Kalau si padanan digitan mah biarin aja ya. Itu mah sudah diklaim sama negara Malaysia tuh. Biarkan saja. Intinya itu sudah menjadi milik negara Malaysia tuh. Sudah menjadi milik negara Malaysia, jadi harus selalu dikuatkan ya tuh, jangan sampai tidak dikuatkan yang namanya pertahanan. Jangan sampai kayak negara Palestina ya. Kalau Palestina mah kan intinya di dalam Al-Quran juga kan sudah jelas
Pokoknya sampai kiamat pun negara Palestina pasti akan dibombardir oleh negara Israel itu, ya. Jangan sampai intinya kita tahu bahwasanya negara Malaysia di sini benar-benar banyak sekali yang mengklaim, apalagi Sumatera. Sumatera mau membuat negara sendiri, ya Sumatera tuh. Tapi sama pemerintah Indonesia langsung digubris. Jangan membuat intinya pemerintahan sendiri, ya. Khawatir takut terjadi apa-apa dengan negara asing. Kalau misalkan Sumatera itu lepas, pasti Malaysia juga akan mengambilnya negara tersebut tuh. Makanya itu harus selalu dipikirkan. Jangan sampai tidak dipikirkan. Karena kalau misalkan tidak dipikirkan yang namanya negara Indonesia di sini adalah negara kepulauan. Kepulauan yang benar-benar mementingkan derajat layak hidup orang banyak tuh. Jadi makanya derajat hidup orang banyak di sini benar-benar harus diikuti dengan yang sebaik-baiknya tuh. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Sebelum penutup, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan David untuk berdoa dengan baca surat Wal Asri, ya tuh. Ya, silakan dipimpin. Mari kawan-kawan sebelum pulang marilah berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Peace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.